Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita mau belajar melalui video lagi. Insya Allah teman-teman hari ini kita belajar masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Nah teman-teman, sebelum belajar kita angkat tangannya dulu. Kita berdoa sama Allah, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini teman-teman bisa lihat yang ada di halaman 27. Maaf ya sebelumnya suara Miss Septi agak bindeng karena memang lagi agak kurang sehat, jadi suaranya agak sedikit tidak terdengar dengan jelas. Jadi kita hari ini mau ada ke anggota keluarga nih, yang ini nih. Ya, boleh di pause dulu videonya. Setelah itu Miss Septi bakal jelaskan, oke? Nah, sudah dibaca. Sekarang teman-teman bisa lihat gambar yang pertama. Iya. Di sini kita mau bahas tentang peran ayah dan ibu atau orang tua. Orang tua itu ada ayah dan ibu. Kalau anak itu ada kakak, ada adik gitu ya. Kalau yang punya kakak berarti kakak. Kalau yang punya adik ya berarti adik. Tetapi kalau sendiri nggak apa-apa, jangan bersedih, tetap jadi anak, oke? Nggak perlu bersedih, kan masih ada temennya nih. Ada ayah atau ada bunda, atau ada bunda sama oma, atau ada keluarga yang lain, oke? Teman-teman, hari ini karena tadi teman-teman udah baca, kita bahas dari yang pertama, yaitu dari ayah. Kenapa sih Miss? Ayah perannya apa? Iya, ayah itu perannya adalah memenuhi keperluan keluarga dengan cara bekerja atau mencari nafkah. Nah, tapi satu sisi, apalagi di zaman kayak sekarang nih, nggak cuma ayah aja yang bekerja, tetapi terkadang ibu ada yang membantu ikut bekerja juga. Jadi ayah dan ibu saling memperhatikan kehidupan keluarganya, sama-sama saling melengkapi. Dan sedangkan ibu, kalau ibu nih biasanya nih, ibu merawat anak-anaknya, terus juga menyekolahkan dan mengawasi anak-anaknya. Miss, apakah itu harus selalu dengan ibu? Nggak juga, itu juga bisa dibantu dengan ayah. Kalau teman-teman punya tugas, misalkan bundanya lagi sibuk atau ibunya lagi sibuk, boleh minta tolong sama ayah. Atau kebalikannya, kalau ayah yang lagi sibuk, boleh minta tolong sama bunda. Nah sekarang selain juga tadi membantu kita dalam sekolah, memelihara, dan juga bantu dengan tugas-tugas, di situ juga peran orang tua atau ayah dan ibu ini mengawasi anak-anaknya. Mengawasi dalam hal apa, Miss? Iya, mengawasi dalam hal kita nih kalau main berhati-hati apa tidak. Terus juga dari cara bermain kita, apakah sama dedek kasar atau enggak, karena nanti dari situ bunda atau ayah bisa diberitahu nih ke kita kalau ada yang salah. Miss, tapi ayahku galak. Miss, tapi bundaku galak. Belum tentu mereka galak kalau tidak ada alasannya. Pasti ada nih alasannya. Apa teman-teman? Lupa minum susu? Enggak deh. Misalkan teman-teman ada yang habis memainkan permainan, ternyata alat-alatnya tidak dirapihkan lagi ke tempatnya. Jelas dong ayah atau bunda marah. Harusnya kan teman-teman membantu meringankan ayah bunda, tetapi malah tambah banyak di kerjaannya. Betul? Oke, good. Sekarang kita bahas tentang peran anak. Nah, kalau peran anak ini yang tadi Miss bilang, ada kakak, kalau yang punya kakak, ada diri kita sendiri atau juga adik. Nah, kita nih kewajibannya yaitu, betul, kita nih sebagai pelajar, jadi belajar ya. Karena teman-teman tadi udah baca nih, belajar bisa di mana, Miss? Belajar dari sekolah, kita menuntut ilmu. Di rumah belajar kan, Miss? Belajar kalau malam, yaitu untuk mengulang pembelajaran ataupun ada PR yang untuk dibahas di pembelajaran besok. Terus, Miss, kita kenapa sih Miss belajar? Iya, karena kita harus menuntut ilmu atau mencharger ilmu supaya kita nih nanti tidak asal tahu padahal kita nggak tahu itu benar apa tidak. Makanya kita harus mencari ilmu sebanyak mungkin. Kayak teman-teman nih, contohnya sekarang sekolah di SD Budaya, apa aja ya tugasnya? Satu, teman-teman menghafal tahfiz yang sudah hebat, dimana dari situ pahalanya bisa buat teman-teman, bisa buat ayah dan bunda teman-teman. Terus yang kedua, belajar pembelajaran sama Miss Septi, Miss Rara, Miss Wida dengan Miss Witi. Itu juga suatu
perannya anak. Terus Miss, kalau di rumah perannya anak apa? Bisa kita membantu ibu atau enggak membantu ayah. Contohnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, terus juga ada lagi apa Miss? Ini yang terakhir, yaitu patuh. Patuh tuh apa Miss? Patuh itu kita namanya nih taat, menghormati orang tua kita. Ada ayah, ada bunda. Setiap ayah sama bunda memberi kita nasihat, jangan lupa untuk selalu didengar, diingat, dan dipakai. Nah teman-teman, karena tadi teman-teman udah baca, Miss Septi udah jelaskan, sekarang teman-teman bisa lihat yang ada di sini di halaman 28. Nah di sini teman-teman pilih salah satu. Apa sih tugas ayah? Nanti yang benar dikasih tanda checklist atau tanda centang di pinggirannya. Oke? Oke. Sekarang kita mau pindah. Kita mau ke tentang kasih sayang yang ada di pembelajaran 6. Nah, di kasih sayang ini yang tadi Miss bahas. Kasih sayang itu dari ayah dan ibu untuk diri kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya ibu. Ibu melahirkan kita, memberi susu, terus juga merawat sampai kita sudah besar nanti. Nah, sedangkan kalau ayah apa, Miss? Ayah dengan bekerja untuk keluarganya, terus membantu ibu di rumah. Nah, makanya sampai kita nanti besar atau teman-teman nih menjadi besar, kasih sayang orang tua itu tidak akan berkurang. Jadi ayah nih, contoh kasih sayangnya menemani bermain, menemani bikin PR, bisa juga dibantu sama bunda, seperti itu. Oke, sekarang Miss Septi mau jelaskan yang ada di halaman 35 nih, yang ini. Ya, ini adalah lambang Garuda. Nah, di lambang Garuda ini berarti kita betul Pancasila. Lalu teman-teman masih ingat apa sih lambang Pancasila yang pertama? Good. Lambangnya adalah bintang. Kenapa Miss kok bintangnya cuma satu? Karena kan berbunyi satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Tuhannya itu ada satu. Nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada empat. Berarti cuma satu nih. Nah, contohnya apa Miss? Kok kita bisa dibilang ketuhanan yang Maha Esa? Emang diri kita pakai Miss? Pakai. Contohnya itu nih teman-teman, beribadah. Dari sholat duha, dari hafalan tahfiz, dari membaca Iqra, patuh sama nasihat dan omongan dari ayah atau bunda. Itu juga masuk ke dalam itu tadi tuh. Dan satu lagi nih, bersyukur juga masuk ke dalam. Betul. Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman boleh baca yang ada di halaman 35 tuh, yang ini. Tadi kan Miss Septi sudah bahas sedikit ya, jadi nanti teman-teman bisa pahamin lagi. Nah, jangan lupa tugasnya juga ada di yang bawahnya. Nih, yang bawahnya ini ada kotak-kotak di atasnya nih berupa jawaban. Nanti teman-teman bisa lihat jawabannya dari situ. Contohnya yang satu nih, 1A. Sikap bersyukur sesuai dengan Pancasila yang keberapa tuh yang tadi Miss bahas? Good. Nanti dikerjakan ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.